Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ke Pak Yus kembali. Pak Yus, kalau misalnya tadi Pak Yus menjelaskan bahwa ukuran kenapa ini harus kena pajak karena ini adalah barang dan jasa premium gitu. Tapi kenapa harus sekolah? Kenapa harus sembako, Pak? Kenapa harus jasa pendidikan dan sembako yang kena pajak ini? Tidak begitu Mbak, Mhm, pembahasaannya tidak begitu. mhm. Jasa dan barang ini secara eksplisit di undang-undang yang saat ini ada dikecualikan. Nah, maka kita sekarang mengubah konstruksinya dari dikecualikan yang tidak terawasi dan tidak terbedakan tadi, kita hapuskan, kita pindahkan daftarnya. Jadi tidak cuma pendidikan, kesehatan, atau bahan kebutuhan pokok, justru semua barang dan semua jasa sekarang ada pada kotak yang sama. Begitu kira-kira. Nah, nanti bagaimana mengklasifikasi, membedakan jenis, membedakan tarif, pengenaannya seperti apa dan kapan, itulah diskusi publiknya. Nah, kami ini sebenarnya hanya koki, Oke. menyodorkan menu, resep, silahkan Anda mau pesan makanan seperti apa. Kalau kita sepakat, kita pilih menu A, ini resepnya, ini bumbu-bumbunya dan sebagainya, harganya sekian, dan sebaliknya. Itu kira-kira yang menjadi konstruksi dari RUU ini, Mbak. Mhm, mhm, oke. Nah, kemudian, artinya kalau misalnya nanti ini masuk beneran begitu kena pajak, sudahkah ada, rancangannya berapa-berapa begitu, Pak? Karena di masyarakat juga masih simpang siur. Ya, tapi sebelum ke situ saya ingin mengklarifikasi sekaligus menegaskan ya sebelumnya tadi. Terima kasih Bung Tulus ini sahabat lama saya. Secara ideologis kita sama, kita punya concern yang sama. Mas Bima juga saya kenal baik sejak lama. Kira-kira begini, yang dicabut saat ini kan hanya bunyi beberapa pasal, Mhm, terus dilepas dari maknanya, dari konteksnya sehingga tidak terpahami dengan baik. RUU ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, isinya banyak sekali. Ada pajak karbon untuk kelestarian lingkungan. Ada kenaikan tarif PPh orang pribadi untuk memenuhi rasa keadilan yang kaya kena pajak lebih besar. Ada aturan anti penghindaran pajak supaya lebih kuat kita mengejar mereka yang selama ini menghindar pajak. Lalu juga ada aturan ekstensifikasi cukai supaya lebih mudah kita. Tadi seperti yang disampaikan Bung Tulus, ada minuman bermanis, ada barang-barang yang mengandung zat berbahaya yang merugikan itu bisa cepat segera dikenai cukai. oke. Itulah konstruksi besar dari RUU ini. Lalu tadi Mas Bima juga menyampaikan, saya kira keliru kalau konstruksinya selama masa pandemi orang kaya diuntungkan dengan insentif pajak. Yang diberi insentif itu semua 1.200-an klasifikasi lapangan usaha, sebagian besar industri pengolahan manufaktur yang memproduksi barang yang kita butuhkan termasuk banyak sekali karyawannya, Mbak Niluh. Lalu Mhm, sampai saat ini pajak karyawan masih ditanggung pemerintah, pajak UKM masih ditanggung pemerintah dan lain-lain. Diskon pajak mobil itu PPNBM kita berikan temporary untuk mobil 1.500 cc yang TKDN-nya di atas 80% demi menggerakkan sektor otomotif saja karena multiplier-nya besar. Itu kira-kira oke. yang harus saya luruskan ya. Oke, baik. Pak Yus, masyarakat ini kan sebenarnya juga kena ya pajak penghasilan PPh begitu. Kalau misalnya kemudian dikenakan lagi ketika PPN ini untuk 2 hal yang kita bahas pagi hari ini, apa kemudian masyarakat tidak terbebani 2 kali, Pak? Memang ini dua hal yang berbeda dalam konstruksi. PPh itu pajak langsung yang Mhm, dikenakan langsung pada yang menerima penghasilan. PPN pajak tidak langsung yang dikenai konsumen. Siapa oke. konsumen? Ya tidak tahu kita siapa yang mengonsumsi. Tapi kita coba desain, kita menghindari beban pajak berganda, maka tarifnya pun juga dibedakan. Mmm, Kalau PPN sekarang ini 10% dengan pengecualian-pengecualian pada barang jasa tertentu, PPh kan sampai dengan 30%. Nah, oke. maka kita pastikan, Mbak, ada skema multi tarif tadi. Justru yang normal dikenai tarif normal, yang memang hanya dikonsumsi kelompok atas, jam tangan mewah, tas mewah, mobil mewah, ya dikenai pajak lebih tinggi, mungkin 15-20%, tapi itu nanti silahkan dibahas. Lalu yang dibutuhkan masyarakat banyak, itu bisa dikenai tarif lebih rendah. Di RUU dikatakan 5% misalnya. Atau bahkan sekarang ini ada skema barang hasil pertanian itu hanya dikenai PPN 1%.
Dan di undang-undang ini juga diakomodir ada fasilitas PPN tidak dipungut. Dalam bahasa sederhananya 0% PPN-nya. Nah, timbangan-timbangan begini perlu masukan publik. Mari kita mengukur, menilai mana yang pantas dikenai tinggi, dikenai normal, dikenai rendah. Itu diskusinya saya rasa, Mbak. Oke, saya ke Mas Bima dulu. Mas Bima, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Yus tadi, menurut Anda ini cocok tidak dilakukan, strategi ini cocok tidak dilakukan saat ini? Ya, ini kan sepertinya nggak ada cara lain ya. Begini, kalau reformasi pajak yang bagus, pendataan pajak kemudian mengejar mereka yang setelah ikut tax amnesty, tingkat kepatuhannya misalnya ada bermasalah, ada yang meningkat tapi ada yang masih bermasalah, itu kita setuju. Mencegah penghindaran pajak lintas negara, memang arah global tuh semuanya begitu. Mengejar misalkan pajak-pajak digital, perusahaan-perusahaan over the top, termasuk ekstensifikasi cukai, itu nggak ada masalah. Nah, yang jadi permasalahan ini, karena ini bentuknya adalah omnibus ya, artinya bentuknya adalah satu regulasi mengatur banyak sekali, jangan sampai kita kecolongan melihat yang memang ada dampak langsung kepada masyarakat, seperti kasusnya PPN misalnya. Terkait misalkan PPN untuk sektor pertanian gitu, itu 1%. Ya, apa pemerintah sudah menghitung berapa dampaknya nanti terhadap inflasi. Inflasinya meningkat, daya beli masyarakatnya bisa kembali menurun, apalagi bahan pertanian. Ini nanti apa kena dampaknya bukan ke petani juga ya, itu yang menjadi salah satu kritik juga. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi terkait dengan keadilan pajak ya. Jadi PPh misalkan untuk orang kaya yang lebih tinggi, ya itu didukung, ya wajib didukung gitu. Pajak karbon untuk lingkungan hidup ya itu didukung gitu. Jadi kita juga melihat secara objektif ya, reformasi pajak banyak yang bagus dan harus didukung. Tapi di sisi yang lain jangan sampai kemudian ada beberapa hal yang sebenarnya jumlah pungutan atau penerimaan pajaknya nanti tidak besar, tapi justru menghasilkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Saya ini perlu ada kajian yang mendalam, ya, yang kemudian konsultasi publiknya juga bisa lebih panjang, jangan terburu-buru, dan juga harus melihat best practice di negara-negara lain ya, jangan mengulangi kesalahan yang sudah ada. Oke, meskipun ini masih dalam pembahasan Mas Bima ya, tapi kalau misalnya kita berandai-andai ini diterapkan, gitu, menurut Anda ini cukup signifikan akan menjanjikan pertumbuhan ekonomi? Ya justru bisa hati-hati yang namanya pajak, apalagi barang yang sebelumnya dikecualikan kemudian kena pajak, ya pasti ada efeknya terhadap pengurangan konsumsi rumah tangga kan gitu. Karena harganya menjadi lebih mahal, itu kan konsekuensi dari pajak, harga lebih mahal. Nah pertanyaannya adalah harga lebih mahal untuk siapa? Nah ini yang perlu diperjelas juga. Kemudian efeknya di banyak negara kalau terlalu cepat melakukan austerity atau melakukan pengetatan anggaran ya, kemudian juga kita melihat tahun depan banyak rencana seperti pencabutan subsidi listrik ini masih terus diwacanakan dan dibahas. Kemudian perlindungan sosial apakah sebesar tahun 2020 dan 2021. Nah, ini kan masih terus menjadi pembahasan. Artinya kalau di satu sisi kemudian pemerintah melakukan penarikan perlindungan sosial, subsidi, kemudian banyak yang dikurangi sehingga defisit berkurang, tapi penerimaan pajaknya didorong dan tidak kena kepada mereka yang seharusnya membayar pajak, yang selama ini melakukan penghindaran pajak misalnya. Nah ini efeknya justru akan kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi. Itu yang kita lihatnya seperti itu. Oke, jadi cukup gambling ya kalau kita katakan ketika ini diterapkan. Belum tentu juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pak Tulus, apa yang Anda tangkap dari masyarakat sekarang? Apakah kemudian panik buying juga mulai terjadi dari isu yang muncul ini? Saya kira kalau level panic buying belum ya, tetapi memang ini menjadi black campaign yang sangat besar, di mana mungkin dipahami secara salah atau juga mungkin komunikasi publik pemerintah juga kurang baik ya, apalagi ini dalam konteks bocor. Tapi bahwa wacana-wacana pengenaan pajak PPN sembako ataupun sekolah memang ini menjadi kontraproduktif ya, karena bagaimanapun kalau saya di negara-negara maju bahkan untuk pelayanan kesehatan pun itu memang diminimkan pungutan pajak karena berdimensi kemanusiaan. Beberapa tahun yang silam saya pernah didatangin oleh praktisi kesehatan bahwa tolong suarakan bahwa alat-alat kesehatan itu jangan dikenai pajak, sekalipun itu alat kesehatan yang mahal, karena itu untuk kemanusiaan, untuk kesehatan. Karena di negara-negara maju juga itu tidak dikenakan. Nah, ini saya kira tadi pesan saya bahwa reformasi perpajakan itu masih banyak objek-objek yang luar biasa besar potensinya yang bisa digali, dan
pendapatannya jauh lebih besar dan kemudian bersinergi dengan aspek kesehatan, dengan lingkungan dan lain sebagainya, sehingga berdampak ganda dan berjangka panjang bagi di satu sisi pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain punya manfaat berjangka panjang terkait dengan kesehatan publik misalnya. Ini yang saya kira saya belum melihat reformasi perpajakan yang digulirkan berdimensi seperti ini. Oke, sekarang ini sudah kadung ramai di masyarakat. Masyarakat juga sudah mulai menyampaikan penolakannya. Menurut Pak Tulus, apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang? Teruskan ini, bahas lebih lanjut lagi, atau bagaimana? Batalkan Ya, misalnya? kalau merujuk dari Bung Prastowo kan ini baru wacana yang masih mentah sebenarnya ya. Betul. Mencoba memasukkan pasal-pasal di dalam upaya reformasi itu, tetapi proses politiknya masih sangat panjang. Nah, kita berharap nanti di dalam proses politik di DPR ada konsultasi publik yang lebih intensif, lebih serius, dan DPR saya kira juga akan mengkritisinya. Dan kemudian nanti akan ada formulasi yang lebih konkret, holistik, dan berpihakan yang jelas. Baik, yang paling penting untuk diingat ini memang masih dalam pembahasan, masih wacana, begitu masih panjang menuju menjadi undang-undang. Tapi tentu saja kita berharap pemerintah mengambil sikap yang bijaksana terkait dengan hal ini, karena ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan utamanya, dan juga kebutuhan pokok sehari-hari ya, sembako. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis untuk perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih juga Mas Bima Yudhistira, ekonom dari Selyos, dan juga Ketua YLKI Pak Tulus Abadi. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya. Selamat pagi. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Selamat pagi. semuanya. Selamat pagi.